membentukku sejak dari kandungan dan menjadikan aku sebagai umat kepunyaanmu sendiri. Kau yang telah menebusku, yang telah menebusku, amin. Membentukku sejak dari kandungan dan menjadikan aku, haleluya, sebagai umat kepunyaanmu sendiri. Haleluya, betapa ku bersyukur Tuhan, amin. Kau memilih diriku ini, amin. Kau jadikanku umat gembalaanmu, ku cintakan gembalaanku. Kau yang telah menebusku, amin. Kau yang telah menebusku, haleluya, membentukku sejak dari kandungan dan menjadikan aku, amin, sebagai umat kepunyaanmu sendiri. Betapa ku bersyukur Tuhan, haleluya. Kau memilih hidupku ini, kau jadikanku umat gembalaanmu, ku cintakan baikku. Betapa, haleluya, betapa ku bersyukur Tuhan, amin. Kau memilih hidupku ini, amin. Kau jadikanku umat gembalaanmu, ku cintakan baikku. Betapa bersyukur Tuhan, haleluya. Kau memilih hidupku ini, kau jadikanku umat gembalaanmu, ku cintakan. Sekali lagi lebih sungguh, betapa ku bersyukur Tuhan, amin. Kau memilih hidupku ini, haleluya. Kau jadikanku umat gembalaanmu, ku cintakan baikku. Kau jadikanku umat gembalaanmu, ku cintakan baikku. Ku cintakan baikku, haleluya. Ku cintakan haleluya. Mari kita sembah Dia, kita mengucap syukur, haleluya. Dalam segala keadaan
keadaan kita. Haleluya. Katakan Tuhan baik. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Haleluya. Engkau sangat baik. Tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Betapa ku bersyukur Tuhan. Amin. Kau memilih ini. Amin. Kau jadikanku umat gembalaanmu. Ku cinta kau membelaiku. Betapa ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau memilih hidupku ini. Amin. Kau jadikanku umat gembalaanmu. Ku cinta kau membelaiku. Betapa ku bersyukur Tuhan. Kau memilih hidupku ini. Kau jadikanku umat gembalaanmu. Ku cinta kau membelai. Kau jadikanku. Kau jadikanku umat gembalaanmu. Ku cinta kau membelai. Ku cinta kau membelai. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita sedikit belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, karena hari ini hari ibadah. Kita tetap berusaha dengan segala keberadaan, keadaan, kita tetap bisa beribadah. Haleluya, kita tunjukkan rasa kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Lewat kesungguhan kita beribadah. Haleluya. Kami persiapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengar pengajaran firman. Kami percaya bagaimanapun keadaannya, Engkau tetap hadir dalam setiap ibadah yang kami kerjakan. Engkau ada dan Engkau setiap memberkati kami. Engkau siap memberkati kami dalam setiap ibadah. Haleluya. Kami percaya walaupun dalam keadaan seperti ini, Engkau juga hadir dalam rumahmu di tempat ini, juga dalam setiap keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah dengan segala keterbatasannya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir, urapi hamba-Mu, sucikan, kuduskan hamba-Mu, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu saluran berkat bagi seluruh jemaat Maranatha yang dengan setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu
menuntun kami, memberikan pengertian-pengertian yang benar dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih. Basuh hamba-Mu dalam darah anak domba Allah, supaya layak untuk melayani, Tuhan. Mengenakan pakaian pelayanan yang bersih. Haleluya. Sehingga iblis tidak dapat mendakwa. Terima kasih, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, keluarga Maranatha yang dikasih Tuhan. Ya, seberapapun, ya, bagaimanapun keadaan kita saat ini. Haleluya. Ya, karena di gereja ya mati lampu, ya mendadak begitu kita akan mulai tadi, ya tiba-tiba mati dan sampai sekarang pun belum nyala. Tapi ibadah harus tetap berjalan. Ya, mengapa? Sebab memang hari ini hari ibadah. Ya, dengan segala keterbatasan, saya rindu seluruh jemaat Maranatha tetap dapat ya mengikuti ya dengan kesungguhan hati. Ya, haleluya. Ya, sekalipun ini baru nyala, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetap saja kita lanjutkan ya dengan ini saja ya supaya tidak terganggu ya. Puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan ya supaya juga yang di gereja ternyata bisa baca Alkitab jadi dinyalain ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan ya. Nah, haleluya, untungnya agak lebih sejuk ya, karena AC-nya juga dinyalakan, pasnya juga dinyalakan ya, sehingga haleluya udaranya bisa dapat sejuk. Dan penampakannya juga jadi lebih jelas. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya ya. Kita masih belajar dari kitab Wahyu pasal 2 tentang ya, jemaat di Pergamus ya, tentang jemaat di Pergamus ya, puji nama Tuhan ya. Dalam Ibrani Wahyu pasal 2, Wahyu ya. Wahyu pasal 2 kita masih belajar dari jemaat Pergamus ya. Wahyu pasal 2, haleluya, Wahyu pasal 2, mari haleluya kita baca ya, ayat 12 ya, Wahyu pasal 2 ayat 12 dan 13 ya. Tuliskanlah ya, kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, ya, di tempat tahta iblis. Ya, dan engkau berpegang kepada namaku, ya, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, ya, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ya, puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Ya, jadi kita tahu bagaimana keadaan jemaat di Pergamus. Ya, bukan perkara yang mudah ya untuk jemaat di Pergamus yang bertahan. Ya, mengapa? Sebab dia tinggal di mana iblis bertahta. Dia tinggal di mana iblis bertahta. Tetapi Tuhan memuji. Ya, di tengah-tengah kesulitan, penderitaan yang dialami. Ya, minggu lalu kita sudah belajar. Ya, Tuhan memuji dia. Mengapa? Sebab dia jemaat di Pergamus tetap berpegang kepada nama Tuhan. Dia tidak mau mengalihkan kepada nama-nama lain. Yang mungkin pada saat itu ditawarkan. Ya, lebih berkuasa. Mungkin lebih bisa memberikan kenyamanan, ya, mungkin lebih bisa memberikan keringanan, ya, tetapi sekalipun jemaat Pergamus ya, mengalami kesulitan yang berat, jemaat di Pergamus tetap berpegang kepada nama Tuhan. Dia tidak lari kepada nama-nama lain. Dia tetap berpegang ya, kepada nama Tuhan Yesus. Sekalipun penderitaan harus dialami.
sekalipun banyak tantangan. Ya. Dan ternyata bukan itu saja. Ya, ini yang sekarang akan kita pelajari. Jemaat di Pergamus pun yang dipuji oleh Tuhan, yaitu bahwa mereka tidak menyangkal iman. Tidak menyangkal iman ya, kepada Tuhan. Dia tetap beriman. Ya, dia bukan saja tidak lari kepada nama-nama lain, ya, tetapi dia juga tetap beriman. Ya, dia tetap beriman. Ya, hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, hanya beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, karena itu, ya, ini pun ya, menjadi pelajaran buat setiap kita, setiap kehidupan kita. Ya, sekalipun ada tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi, ya, kita belajar dari jemaat Pergamus. Apa yang kita hadapi belum seperti yang jemaat Pergamus ya, alami, yang belum sebagian besar. Ya. Tapi jemaat Pergamus mampu bertahan, tidak menyangkal imannya. Ya, padahal tantangannya berat. Ya, coba kita buka dalam 1 Tesalonika pasal 3. Haleluya. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2 dan 3. Ya, 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2 dan 3. Mari baca. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi penderitaan itu Paulus sangat tahu bisa menggoyangkan iman. Sehingga dia kirim Timotius ya, kepada jemaat Tesalonika. Ya, saat itu jemaat Tesalonika juga mengalami aniaya, persoalan. Ya, sehingga harus kirim Timotius untuk menguatkan imannya. Mengapa? Sebab Paulus takut jemaat di Tesalonika imannya itu menjadi goyah. Jadi penderitaan itu membuat banyak orang ya, imannya menjadi goyah. Ya, membuat banyak orang menyangkal iman. Ya, dan kalau sudah menyangkal iman akan meninggalkan Tuhan. Paulus sangat tahu. Mengapa? Sebab Paulus pernah sebagai orang yang melakukan, yang memaksa jemaat, dan itu diakui oleh Paulus, yang memaksa jemaat untuk meninggalkan iman. Jadi penderitaan yang dialami jemaat, Paulus sangat tahu karena dia dulu pernah melakukan itu. Ya, dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal 26, Kisah Rasul pasal 26, ya, haleluya, ayat 11, Kisah Rasul 26 ayat 11, ini diakui ya, oleh Paulus sendiri. Ayat 10 dan 11, ya, kita baca Kisah Rasul pasal 26 ayat 10 dan 11. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadah, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Jadi Paulus tahu betul bagaimana dia memaksa orang-orang percaya pada saat itu untuk menyangkal imannya. Dan dia lakukan apa saja, menyiksa bahkan sampai masuk dalam rumah ibadah yang untuk memaksa mereka menyangkal iman. Jadi Paulus tahu betul rasanya. Ya,
bagaimana dianiaya, diancam. Ya. Bagaimana Paulus juga dengan penuh amarah tadi. Tentu itu iblis yang mengendalikan. Supaya jemaat menyangkal imannya. Paulus tahu betul apa yang dilakukan. Dan itu bukan perkara mudah makanya untuk tetap bertahan di dalam iman. Apalagi jemaat di Pergamus. Tinggal, diam. Di mana iblis bertahan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Apa yang kita alami belum seberapa. Kekurangan-kekurangan yang terjadi mungkin kesulitan ekonomi yang saat ini terjadi atas setiap kita itu belum seberapa. Ya, kalau hal-hal seperti itu sudah membuat iman kita tergoncang, ya, membuat iman kita ya, goyah, ya, sangat disayangkan. Ya, karena ada banyak orang yang lebih menderita dibandingkan saya dan saudara. Tapi mereka tetap bertahan. Ya, mereka tetap bertahan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi. Ya, itu keluarga Maranatha dikasih Tuhan tetap kuat di dalam iman. Ya. Tantangan-tantangan apapun yang dialami, jangan biarkan iman kita menjadi goyah. Tetap berseru kepada nama Tuhan. Haleluya. Ya, bagaimana caranya? Ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyangkal iman kita? Ini sangat penting. Lagi di tengah-tengah soalan saat ini. Pandemi COVID-19 ini. Ada banyak kesulitan terjadi. Ya, kesulitan, kesukaran terjadi. Yang bisa saja nanti akan membuat banyak orang percaya bergeser. Ya, akan banyak orang percaya nanti akhirnya akan meninggalkan iman. Karena kesulitan, karena penderitaan yang terjadi. Yang pertama bagaimana? Ya, kita supaya kita tetap kuat di dalam iman sehingga kita tidak menyangkal. Ya, kita tidak menyangkal iman kita kepada Tuhan. Yang pertama kita akan belajar, jangan kita sombong terhadap iman kita. Nah, seringkali kita itu membanggakan iman kita di depan orang. Ya, beda antara membanggakan, sombong, ya, dengan memperkatakan iman, beda. Seringkali ini agak apa namanya, agak bias, ya, sangat sulit. Ini orang sedang memperkatakan iman atau sedang sombong, yang tahu diri kita sendiri. Ya, kalau kita mengatakannya untuk dipuji orang itu pasti sombong, supaya dikatakan hebat, dikatakan luar biasa. Tapi kalau kita katakan itu untuk menguatkan orang lain, tujuannya supaya orang lain tidak menjadi lemah, itu sedang memperkatakan. Supaya kita tidak menjadi lemah, itu sedang memperkatakan iman. Memang iman harus dikatakan, keyakinan Tuhan pasti tolong saya. Saya akan melihat rencana Tuhan yang besar yang terus Dia kerjakan dalam. Saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya anak saya akan diubahkan oleh Tuhan. Itu memperkatakan iman. Saya percaya Tuhan pasti mengubahkan suami saya. Saya percaya Tuhan akan mengubahkan apapun yang terjadi dalam hidup saya. Saya akan tetap mau mengikut Tuhan. Itu memperkatakan iman. Ya. Tapi itu juga bisa menjadi kesombongan, keangkuhan kalau tujuannya untuk dipuji. Ya, kalau tujuannya untuk kita supaya kelihatan lebih dibandingkan yang lain. Nah ini. Ya, puji nama Tuhan. Kita buka dalam Matius pasal 26. Ya, Matius pasal 26. Petrus, kita belajar dari Petrus. Matius pasal 26.
Haleluya. Kita baca 33 langsung saja sampai dengan 35. Matius pasal 26 ayat 33 sampai dengan 35. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Jawab Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Ya, semua murid yang lain pun berkata demikian. Ya, kelihatannya hebat Petrus, tetapi itu kesombongan. Sekali lagi kita tidak bisa melihat, tapi hasilnya kita bisa lihat. Orang tidak bisa melihat ini orang sombong atau sedang memperkatakan iman. Tapi kalau kita tahu peristiwa Petrus, mengapa? Sebab hasilnya kita sudah tahu. Ternyata benar dia menyangkal tuh. Tapi kalau orang di depan kita seringkali nggak tahu orang sombong atau sedang memperkatakan firman. Tapi nanti kita lihat hasilnya. Jadi kemudian hari baru kita tahu, oh kemarin dia sombong. Sebab kalau orang memperkatakan iman dengan benar, dia kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan memampukan dia lewat kekuatan kuasa Roh Kudus. Ya, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tapi kalau sombong nggak bisa. Ya, membanggakan iman yang dimiliki, sekalipun yang lain terguncang. Ya. Semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali. Ini kesombongan. Sekali lagi tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan Yesus pada saat itu. Sehingga murid-murid pun ikut-ikut. Ya, dan faktanya saat Tuhan Yesus ditangkap semuanya kabur. Semuanya lari. Hanya Yesus sendiri. Semuanya meninggalkan. Ya, karena bukan iman, tapi kesombongan yang muncul. Ya, dari dalam diri. Ya, ini juga ada ya, contoh lain dalam Yosua pasal 7. Juga berapa kali saya sampaikan. Haleluya, Yosua pasal 7. Yosua pasal 7. Kita baca ayat yang ketiga. Yosua pasal 7 ayat yang ketiga. Kita baca 1, 2, 3 ya. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi ya untuk menggempur air itu. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di kota sedikit saja. Ya, ini kelihatannya iman, nggak usah banyak-banyak, kita pasti menang. Ya, mengapa mereka baru saja mengalahkan kota Yeriko yang besar. Ya, tapi ternyata itu kesombongan. Kenapa kesombongan? Karena ada dosa di dalamnya. Akan jadi bisa menimbulkan kesombongan dalam diri kita. Makanya kita harus berhati-hati. Ya, kita sedang memperkatakan iman atau sedang kita membanggakan iman kita. Jadi kesombongan dalam diri kita. Oh saya mah tetap setia kapanpun. Bukannya tidak boleh memperkatakan itu. Apapun yang terjadi saya mah tetap setia. Tapi kalau tujuannya untuk dipuji orang, tujuannya supaya kita dibilang hebat orang, itu menjadi kesombongan. Nanti begitu diuji, nggak kuat, nggak mampu, nggak sanggup begitu diuji. Ya, akan mampu. Akhirnya imannya jadi goyah.
kalau sudah goyah lama-lama menyangkal. Seperti Petrus begitu melihat Tuhan Yesus ditangkap, mulai goyah imannya. Yang melihat Tuhan Yesus dipukul, begitu ditanya oleh budak, tidak menyangkal. Ada kesombongan, sombong rohani. Jadi harus menjadi perhatian bagi setiap kehidupan kita. Jangan sombong rohani. Ya. Perkatakan firman, perkatakan iman dengan benar. Ya. Kalau perlu perkatakan itu dalam kesendirian supaya menguatkan hidup kita. Kalau kita mau menguatkan orang lain, kita katakan dengan benar supaya mereka tidak goyah iman. Seperti apa yang dilakukan Timotius ya, pada jemaat di Tesalonika, diutus oleh Paulus untuk menguatkan iman, tentu dengan berkata-kata, ya, tetapi untuk menguatkan iman, untuk kebanggaan. Ya, puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Ya, bagaimana kita dapat bertahan dalam iman atau kita tidak menyangkal iman. Ya, yang pertama jangan sombong iman. Ya, atau membanggakan iman kita. Dijauhkan itu daripada kita. Ya, puji nama Tuhan. Yang kedua ini penting. Jangan kita punya iman ikut-ikutan. Ya. Jangan kita punya iman itu ikut-ikutan. Iman itu keputusan. Ya, ada banyak orang yang melihat orang lagi semangat melayani, wah ikut-ikutan saja. Ya bukannya tidak boleh. Tapi saat diuji nanti, tidak. Makanya iman itu harus keputusan kita. Jangan ikut-ikutan. Iman itu hubungan antara kita dengan Tuhan secara pribadi. Ya, bukan ikut-ikutan. Kita harus bangun hubungan. Karena ukuran iman setiap kita berbeda. Tuhan yang tahu. Dan iman itu bertumbuh. Ya, kalau anak SD ikut-ikutan anak SMA, wah, mengerjakan ujian ya, bisa saja omongannya bisa seperti anak SMA. Tapi begitu diuji, tidak mau. Dan Tuhan tahu bagaimana menguji. Kalau anak SD tentu ujiannya dengan SD, anak SMA ujiannya dengan SMA. Jadi iman itu keputusan. Ya, iman itu keputusan. Ya, iman itu keputusan yang kita ambil. Ya, puji nama Tuhan. Dulu pernah, kalau Bapak Ibu sudah ingat, saya pernah sampaikan dengan seseorang ya, yang namanya Noxen. Ya, itu ya, catatan itu diambil ya dari catatan Dr. Pejob ya, yang Noxen ini yang mengalami penganiayaan. Ya, dia ini dari suku Garo, ya, tinggal di daerah Asem, ya, wilayah India, ya, bagian laut ya, timur laut India, ya, jadi tinggalnya di timur laut India. Ya, saat dia menerima Tuhan Yesus, ya, karena misionaris, ya, seorang misionaris, ya, dia terima Tuhan Yesus dan imannya itu mengikuti Yesus itu bukan karena lain, tapi karena keputusannya untuk mengikuti Yesus. Ya, begitu dia didengar orang banyak bahwa dia sekarang menjadi pengikut Kristus, ya, akhirnya diadili oleh sukunya. Diadili oleh suku, ya, sehingga ya, dia diancam. Kalau kamu tetap tidak menyangkal imanmu, kamu tetap mengikut Kristus, maka istrinya akan dibunuh. Sudah kalian berapa waktu lalu sudah saya sampaikan kisah ini. Tapi dia mengatakan apa? Ya, bahwa mengikut Yesus itu keputusan. Ya, mengikut Yesus itu keputusan. Istrinya dibunuh.
Ya, kemudian anaknya diancam akan dibunuh kalau tidak mau menyangkal iman. Ya, tapi dia katakan walau sendiri, aku tetap ikut. Ya, anaknya dua-duanya gitu. Kemudian dia diancam kalau kamu tidak menyangkal iman, kamu akan dibunuh. Ya, dia katakan salib di depan dunia. Sehingga Noksan ini dibunuh. Ini menjadi satu kisah yang luar biasa. Dan kata-katanya itu akhirnya dibuat himne oleh Sadhu Sutarjin, ya. Sadhu, ya, Sadhu, ya, saya baca, maaf ya. Ya, Sadhu Sudarsik, ya, seorang hamba Tuhan juga dari India. Ya, Sadhu Sudarsik dibikin himne, dibikin puji-pujian, dan tahun 1959 ya, itu dimasukkan ke dalam buku nyanyian ya, oleh William Jesar, ya, hamba Tuhan William Jesar. Dan lagu itu sampai sekarang. Ya, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, ya mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar, ku tak ingkar, walau sendiri, ku tetap ikut, walau sendiri. Jadi sampai saat lagu itu masih memberkati banyak orang. Ya mengapa? Ya, Noksan ini kuat karena mengikut Yesus itu keputusannya, bukan ikut-ikutan. Ada banyak kita cuma ikut-ikutan. Ya, karena orang tua Kristen, kita ikut Kristen. Ya, memang itu jalur, tapi kita harus mengambil keputusan. Kita harus mengambil sikap bahwa saya ikut Yesus. Bukan karena orang tua saya Kristen. Tapi saya mengikut Kristus karena Tuhan Kristus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Sebab saya tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak mengikut Dia. Ya, kalau tidak mengikut Dia. Ya, jadi keputusan ini sangat penting. Mengikut Yesus itu keputusan kita. Iman itu keputusan kita. Ya, sehingga kita mampu menghadapi banyak tantangan-tantangan ya, yang harus dihadapi. Ya, jadi ambil keputusan itu. Ya, sehingga kita tidak mudah ya, sedikit tantangan langsung enggak enak ya jadi ikut Tuhan. Ya, ada persoalan sedikit sudah ngambek, nggak mau setia ibadah lagi. Persoalan sedikit tidak mau melayani lagi. Mengikut Yesus itu harus menjadi keputusan kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengikut. Sehingga iman kita tetap kuat. Tapi kalau hanya masih iman yang ikut-ikutan, ini ada tantangan persoalan. Seringkali kita tidak mampu. Kita tidak kuat. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ambil keputusan untuk iman kita. Jangan ikut-ikut. Kalau ikut-ikutan itu masih anak-anak. Kalau kita semakin dewasa di dalam Tuhan, mengikut Tuhan itu keputusan kita. Iman yang kita ambil berdasarkan keputusan. Ya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, haleluya. Ya, kita harus tahu, ini juga sering saya sampaikan. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa penderitaan yang kita alami itu mengerjakan kemuliaan. Ini penting. Ini harus kita pegang. Ya, sehingga kita tidak mudah goyah saat kita menghadapi tantangan. Jadi penderitaan yang kita alami itu mengerjakan kemuliaan. Ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Ya. Haleluya, 2 Korintus 4 ayat 17.
2 Korintus pasal 4 ayat 17. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan. Paulus meyakini bahwa penderitaan itu mengerjakan kemuliaan. Bahkan Paulus berkata, ini penderitaan ringan. Wow. Ya, penderitaan ringan. Mengapa ringan? Karena dibandingkan dengan upah jauh lebih besar. Ya, karena upahnya itu tak terhingga, tak terbatas. Kemuliaan kekal. Jadi itu dikatakan ringan. Ya. Misalnya kalau Bapak Ibu Saudara dapat tugas kantor, kamu 3 hari nggak boleh pulang ya, ada tugas di kantor, nginep di kantor. Ya, 3 hari kamu kerja, saya bayar 300.000. Wah, berat itu. 3 hari 300.000. Normal, nggak ada tambahan. Hari 100.000. Berat itu. Tapi berbeda, kamu kerja 3 hari, saya gaji 3 miliar. Berat apa ringan? Ringan. Mengapa? Sebab dibandingkan upah. Dibandingkan upah. Demikian juga penderitaan yang kita alami itu ringan kalau kita tahu upahnya itu besar. Ya, tak terhingga. Tidak bisa dibandingkan apapun yang ada di dunia. Penderitaan yang kita alami itu mengerjakan kemuliaan. Ya, Paulus katakan ini penderitaan ringan. Penderitaan ringan. Ya. Saudara harus tahu ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, itu penderitaan ringan. Kalau kita tahu upah yang Tuhan siapkan. Karena penderitaan mengerjakan kemuliaan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, coba kita buka Roma. Haleluya, ayat terakhir Roma pasal 8 ayat 18. Ya, saya tidak lama hari ini. Haleluya. Masih ada gangguan-gangguan. Ya, haleluya. Roma pasal 8. Haleluya. Kita baca ayat 18, 1, 2, 3 ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak bisa dibandingkan. Makanya Paulus katakan ini penderitaan ringan. Apapun yang terjadi, yang Bapak Ibu Saudara alami, penderitaan apapun, karena pandemi COVID-19 ini, mungkin terjadi kekurangan, ya mungkin hidup kita agak lebih ya diirit, banyak yang harus ditahan sehingga kita mengalami penderitaan atau apapun yang lain. Ya mungkin pekerjaan kita menjadi semakin sulit, usaha kita semakin sulit atau apa yang lain, dan itu menyebabkan penderitaan. Tapi penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Ya, sehingga saudara juga harus berani katakan ini penderitaan ringan. Ini penderitaan ringan. Kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kita. Tentu jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Jangan apalagi sampai iman kita yang menjadi goyah. Sampai kita menyangkal iman kita. Jangan sampai. Kerugian besar. Jemaat di Pergamus, sekalipun menghadapi persoalan yang berat, Tuhan memuji. Mereka tidak menyangkal imannya. Demikian juga yang menjadi kerinduan setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun yang terjadi, jangan biarkan iman kita menjadi goyah. Apalagi sampai kita menyangkal iman kita. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena firman. Betapa ku bersyukur. Amin. Betapa ku bersyukur Tuhan. Amin. Kau memilih hidupku ini. Kau jadikanku umat gembalaanmu. Ku cintakan mempelaiku. Betapa ku bersyukur Tuhan. Amin. Kau memilih diriku ini. Kau jadikanku umat gembalaanmu. Ku cintakan mempelai. Betapa ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau memilih diriku ini. Amin. Kau jadikanku umat gembalaanmu. Ku cintakan Kau jadikanku umat gembalaan. Ku cintakan mempelai. Ku cintakan mempelai. Ku cintakan mempelaiku. Haleluya. Mari kita mengucap syukur karena firman. Haleluya. Kami bersyukur Kau kembali mengingatkan kami. Haleluya. Jangan sampai iman kami menjadi goyah karena penderitaan, karena persoalan yang kami alami. Oh, karena tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Seperti jemaat di Pergamus tetap kuat. Sekalipun banyak tekanan-tekanan yang terjadi. Mereka tidak menyangkal iman mereka kepadamu, Tuhan. Demikian juga kami tidak mau menyangkal iman kami kepadamu. Apapun yang terjadi. Haleluya. Jangan biarkan kami menjadi sombong dalam iman. Membanggakan iman kami. Tapi kami mau memperkatakan iman kami. Untuk menguatkan hati kami. Untuk menguatkan orang-orang di sekitar kami. Haleluya. Kami mengambil keputusan. Mengikut Yesus itu keputusan. Iman kami dilahirkan karena keputusan kami kepadamu. Bukan karena kami ikut-ikutan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami tahu. Haleluya. Penderitaan yang kami alami. Tantangan yang kami alami. Persoalan yang harus kami hadapi. Itu mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar. Terima kasih. Penderitaan yang kami alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kau kembali mengingatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kembali menguatkan setiap kehidupan kami. Waktu yang indah ini yang pergunakan sebaik-baiknya untuk kami saling mendoakan, untuk saling menguatkan. Mari keluarga Maranatha dikasih Tuhan, kita terus berdoa buat keluarga kita masing-masing. Haleluya. Mari kita terus berdoa. Anak-anak terus doakan orang tuamu. Ada banyak persoalan yang harus dihadapi oleh orang tuamu.
yang menghadapi tantangan-tantangan saat ini, membutuhkan kekuatan untuk menghadapi. Haleluya, doakan orang tua saudara, doakan orang tua, dan orang tua doakan anak-anak. Haleluya, mereka seringkali juga tidak mampu menghadapi pergaulan, daya tarik dunia yang bisa menyeret mereka. Haleluya, doakan supaya mereka tetap kuat, berpegang teguh kepada kebenaran firman. Doakan anak-anak kita, haleluya, supaya tetap mengasihi Tuhan, mencintai, haleluya, Tuhan, juga menghormati kedua orang tua. Doakan, jangan biarkan iblis memanfaatkan semua. Suami istri mari saling mendoakan, suami istri saling mendoakan, saling menguatkan. Haleluya, doakan suami, doakan istri, haleluya, supaya saling memberikan perhatian, bukan menuntut perhatian, tapi saling memberikan perhatian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau menolong. Juga kakak-kakak doakan adikmu, adik-adik doakan kakakmu, haleluya, supaya tetap terikat kasih Philadelphia, kasih persaudaraan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau menolong seluruh keluarga Maranatha. Terima kasih dari kesempatan yang indah ini. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Maranatha, berdoa haleluya buat Bapak Joko yang mahnya terganggu. Mari kita Kau tolong menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan kesehatannya Bapak Siaan, Ibu Siaan, haleluya, Ibu Else, haleluya, Ibu Nana, juga Kau menolong menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berikan penghiburan yang sempurna kepada keluarga Yayan yang baru ditinggal mamanya. Kau menolong memberikan penghiburan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau menolong, menyatakan kekuatan kuasa-Mu Tuhan kepada seluruh keluarga Maranatha Tuhan. Mereka yang bergumul buat usaha, mereka yang bergumul buat pekerjaan, kiranya Kau juga menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Kau menolong keluarga, haleluya, Maranatha yang bergumul buat usaha dan pekerjaannya. Kau sanggup membukakan banyak pintu, haleluya, untuk mereka yang membutuhkannya, mereka yang menghadapi tantangan-tantangan, persoalan-persoalan kehidupan, penderitaan. Jangan biarkan menggoyahkan iman mereka. Mereka tetap kuat di dalam Engkau. Justru persoalan penderitaan yang dialami membuat mereka berlari, mengejar Engkau, mendapatkan Engkau, hanya mengandalkan Engkau, berharap hanya kepadamu. Amin. Terima kasih. Sehingga mereka akan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap berbuah, yang tetap hijau daunnya. Terima kasih, dan apa yang dibuatnya akan menjadi berhasil. Terima kasih Kau menolong seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, juga berdoa haleluya buat orang tua rohani kami, Ibu Gembala yang kami kasihi. Kami terus melihat apa yang sedang Kau kerjakan atas orang tua rohani kami, semakin Kau berikan kesehatan. Terima kasih Kau menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu melihat kemuliaan nyata melalui orang tua rohani kami, melalui Ibu Gembala, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan semua dalam tangan-Mu. Juga bangsa dan negara Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Kau menolong bangsa dan negara kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Bukan persoalan yang mudah. Kiranya Kau menolong para medis, tenaga ahli. Kiranya lewat kemurahan-Mu mereka boleh menemukan antivirus, haleluya, vaksin bagi COVID-19, juga obatnya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dengan keterbatasan bangsa kami, kalau Engkau bekerja, haleluya, Engkau dapat memberikan kemampuan kepada mereka semua. Juga pemerintah pusat, pemerintah daerah Kau menolong supaya kebijakannya itu sesuai dengan hikmat yang datangnya daripada-Mu. Aparat keamanan Kau juga menolong, berikan kesabaran, kekuatan, haleluya, untuk memberikan keamanan bagi seluruh bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Doa berdoa buat seluruh jemaat Maranatha,
Kami sangat membutuhkan perlindungan yang sempurna yang datangnya daripadamu. Kami sangat membutuhkan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu untuk seluruh keluarga Maranatha, tidak seorang pun yang terpapar virus COVID-19. Karena Engkau yang melindungi, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami. Kekuatan kami tidak seberapa Tuhan. Tapi kami mau terus belajar firman-Mu. Itulah yang akan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu serahkan semua seluruh jemaat Maranatha dalam tangan. Bawalah setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada malam hari ini untuk menggapai keberhasilan dalam kehidupan kami. Sukacita-Mu, kebahagiaan-Mu biarlah melimpah dalam hidup kami. Tuhan, haleluya, biarlah kemenangan dalam menghadapi masalah persoalan hidup akan kami terus raih, sebab Engkau sendiri yang menyertai kami. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kebahagiaan-Mu biarlah melimpah dalam hidup kami dan berkati kami, supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dimanapun Engkau tempatkan kehidupan kami. Keluarga Maranatha dikasih Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, cinta kasih-Nya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua sebagai mempelai perempuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang bersyukur, haleluya. Ibadah boleh berjalan ya dengan baik, ya, dapat diselesaikan dengan baik sekalipun ada gangguan, ya. Dan kita mengucap syukur ya, atas selesainya ibadah ini. Jangan lupa hari Minggu tetap ada ibadah, ya, hari Minggu tetap ada ibadah raya pukul 9, ya, tetap dihadiri oleh pembela sidang juga keluarga gembala. Terus berdoa untuk di bulan Agustus minggu pertama kiranya bisa dihadiri oleh jemaat. Ya, puji nama Tuhan. Terima salam saudara saya Philadelphia. Kasih persaudaraan. Sekali lagi Philadelphia. Kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati.